Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Penangkar Muda, channel yang membahas tentang dunia ternak, khususnya murai batu ya, setting lapangan, setting lomba, dan segala penyakit. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit desain kandang murai batu yang baik dan benar ya teman-teman. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu di channel ini. Karena apa? Karena di 1000 subscriber nanti saya akan saya akan menggiveaway-kan ya teman-teman. Saya akan menggiveaway-kan atau membagikan satu trotol murai batu jantan ternakan saya sendiri untuk teman-teman subscriber semua ya. Baik, langsung ke pembahasan. Desain kandang murai batu yang baik dan benar ya. Kenapa sih harus kandang murai batu itu harus didesain yang baik dan benar ya? Karena di luar itu atau di alam bebas, murai batu itu dengan bebasnya berkeliaran, terus mencari pakan, terus udaranya pun segar gitu ya. Nah, sedangkan kita itu ternak dengan kondisi kandang yang sangat minim ya, dengan ukuran yang sangat minim, dengan udara yang kadang panas kadang enggak gitu kan, kadang lembab malah justru. Oke, baik, yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman semua adalah ukuran harus pas ya teman-teman. Ukuran kandang murai batu itu harus pas ya. Pas tuh dalam arti maksudnya tidak terbesaran, tidak kekecilan gitu ya. Yang paling minim teman-teman, dengan panjang itu 1 meter 50 cm ya, 1,5 meter ya, dengan lebar 1 meter, dengan tinggi 2 meter ya. Itu sangat minim atau sangat cocok, itu yang idealnya seperti itu. Boleh lebih gede dan boleh lebih kecil sedikit ya, tapi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gede ya teman-teman. Nah, yang kedua itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu harus benar-benar diperhatikan untuk teman-teman penangkar yang masih awal ya, masih pemula gitu ya. Seperti saya juga dulu seperti itu. Sirkulasi udara itu harus benar-benar diperhatikan. Bagian kandang bagian bawah tuh kalau bisa jangan terlalu rapat ya teman-teman. Kalau bisa ada celah sedikit, seperti kita lihat di gambar itu ada celah kurang lebih 1 meter kurang itu ya, 1 meter kurang untuk jalannya atau sirkulasi udara bagian bawah ya. Jadi si murai batu ketika angkut sarang dan makan atau mandi itu tidak terlalu panas di bagian bawah. Karena saya lihat di penangkar-penangkar lain atau khususnya penangkar-penangkar yang udah senior, saya lihat tuh bagian bawahnya juga seperti itu ya. Jadi ada sedikit ruang atau bagian bawah itu tidak tertutupi oleh bata atau triplek ya. Jadi ada sedikit ruang untuk jalannya udara ya. Oke, yang ketiga adalah ada air yang mengalir di dalamnya ya. Nah, seperti ini kita lihat nih. Ini tuh ada gemericik air supaya apa? Supaya si murai batu itu tidak gampang stres ya. Karena kita kan sering ngeliatin, sering ngasih makan, pasti kalau untuk pemula itu gatel ya. Tangannya tuh atau matanya tuh gatel banget untuk nggak ngelihat sehari murai batu, aktivitas murai batu itu lagi apa tuh sangat gatel ya. Jadi kalau bisa diusahakan ada air yang mengalir di dalamnya ya. Terus yang keempat itu adalah suhu di dalam kandang. Suhu di dalam kandang ternak itu berkisaran berapa sih? Berkisaran itu 29 derajat Celcius sampai 32 ya. 32 itu tidak terlalu panas, tapi kalau udah 33 35 itu sangat panas di dalamnya ya. Yang paling minim itu 29. Kalau 29 itu sangat nggak terlalu dingin juga nggak terlalu panas. Kalau nyampe ke bawah 28 dan 25 itu sangat lembab ya teman-teman. Banyak nantinya akan ada bakteri-bakteri atau virus yang menyerang murai batu kita ya. Nah, itu. Terus ada udara masuk ya, ada matahari masuk ya teman-teman. Ada
matahari masuk, entah itu sore, siang, pagi, itu tidak apa-apa. Yang penting ada udara sedikit, matahari masuk ya. Jadi jangan terlalu gelap juga, jangan terlalu benar-benar nggak ada udara. Nah itu teman-teman. Yang keempat adalah yang kelima ya, yang kelima adalah tangkringan jangan terlalu banyak. Kalau bisa diusahakan tuh tangkringan cukup 3 atau 4 gitu ya, di atas 2, di bawah 2 gitu. Jadi jangan terlalu banyak, karena apa, kalau terlalu banyak tuh akan mengakibatkan si murai itu malas bergerak, malah menjadikan lemak ya, menjadikan berlemak nantinya dan menghambat jalannya produksi ya. Betul. Nah yang keenam adalah cara peletakan pakan ya. Cara peletakan pakan juga harus diperhatikan betul-betul. Kalau bisa di sekeliling itu terhindar dari semut ya, semut atau pemangsa lain gitu. Semut yang kebanyakan tuh semut biasanya. Kenapa harus terhindar dari semut? Karena yang pertama itu pakan mudah mati ya. Kalau jangkrik kena semut tuh mudah mati. Terus yang kedua tuh nantinya kalau pas bertelur, kalau ada semut tuh si telur tuh biasanya tidak jadi ya. Kalau biasanya pakan kalau udah masuk ke ada semutnya itu dimakan burung, nanti nemplek di kaki burung atau apa, pas burungnya mau ngeloloh anaknya, ada semut yang ikut ke dalam sangkarnya. Nah itu yang biasanya kebanyakan trotol mati atau digigit semut gitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan sedemikian rupa jangan terkena semut ya, jauhkan. Kalau bisa dipakein air atau apa kayak gitu ya. Oke baik, yang selanjutnya adalah penempatan glodok ya, atau sangkar atau sarang yang akan digunakan untuk murai batu bertelur. Nah untuk peletakan tersebut kalau diusahakan jangan terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Nah, dan juga jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nah itu juga harus diperhitungkan baik-baik. Minimal itu 2 ya, maksimal ada 3 kalau indukannya cuma ada 1 ya, jadi betina 1, jantan 1 ya. Karena apa, karena kalau kebanyakan juga nggak bagus, karena nanti malah sempit ya di dalam kandangnya. Kalau kesedikitan pun nggak bagus. Kadang ada indukan murai batu yang milih-milih sangkar ya, sangkar apa untuk glodok ya, milih-milih. Jadi ada yang model kotak, ada yang model kayu bulat gitu ya, ada yang model bambu, terserah teman-teman semua. Yang penting jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Minimal itu 3 lah ya, 3 atau 2 ya, itu udah. Biasanya kalau bulan ini udah bertelur di glodok ini, nah glodok A misal, nah bulan berikutnya itu akan pindah ke glodok B gitu. Nah bulan berikutnya lagi bisa ke glodok C, nanti muter gitu, biasanya seperti itu ya. Karena kalau udah diambil anakannya itu kadang-kadang murai batu tuh gak mau nelor di situ lagi, jadi harus ada jeda sebulan atau 2 bulan untuk nelor di situ lagi. Dan juga jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau terlalu tinggi tuh biasanya kalau murai batu mau bertelur, kalau si glodoknya itu terlalu tinggi, dia nggak kuat terbang. Pagi-pagi itu biasanya nelor di bawah ya, malah nelornya di bawah gitu, jadi nggak diglodok. Nah biasanya kebanyakan teman-teman hitomania yang bertanya di grup Facebook atau grup WA itu kebanyakan seperti itu. Jadi ngelihat telur pagi-pagi udah di bawah, kok nggak nelor di sarangnya gitu ya, karena biasanya terlalu tinggi ya. Nah ini tidak terlalu tinggi nih, ini cuma 1 meter kurang ya, bisa 1 meter kurang, kalau bisa setengah dari tinggi kandang ya. Jadi kalau kandangnya 2 meter ya 1 meter lah di tempat di situ gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Untuk pembatasan sekat atau apa terserah teman-teman ya, diusahakan itu pakai yang triplek atau pakai fiber atau pakai apa terserah, yang penting nyaman untuk murai batu teman-teman, dan harganya pun pas di kantong teman-teman semua.
Kalau bisa yang atas, paling atas banget tuh jangan pakai seng ya, karena panas teman-teman. Kalau bisa pakai asbes atau pakai seng nggak apa-apa, cuma ada jaraknya gitu loh, ada jarak. Jadi seng dulu, nanti ada jarak 1 jengkal, itu baru kita pakai streamin atau pakai ini ya, pakai kawat ram ya. Nah, biasanya kalau saya seperti itu. Kalau kandang ini atasnya itu langsung cor-coran ya, buat tandon air. Terus ada gentengnya juga, pakai genteng juga bagus itu teman-teman, dia nggak mudah panas kalau pas musim panas ya. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Jangan lupa untuk tekan tombol merahnya, tekan subscribe, terus loncengnya diaktifkan, karena insya Allah bakal setiap hari akan update video-video terbaru ya. Oke, cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.